Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di lanjutan program 30 Days Challenge membuat kurs online, di mana pada kesempatan kali ini, berarti ini pertemuan ke-10 ya, pertemuan ke-10, yaitu adalah ini siap-siap untuk launching ya. Jadi kita akan mengoptimalkan ya website yang udah Anda bikin ya gitu, yaitu dengan otomatisasi. Jadi otomatisasinya itu adalah otomatisasi pembayaran otomatis ya gitu. Jadi ketika ada yang transfer, nah itu tuh supaya otomatis seperti apa. Dan yang kedua yaitu adalah untuk notifikasi ya, untuk notifikasi lewat WhatsApp gitu. Jadi gimana caranya supaya ketika ada yang daftar itu kling 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 Anda dapat notifikasi, dianya juga dapat notifikasi di WhatsApp ya gitu. Dan ini yang WhatsApp ini menurut saya pribadi ini cukup cukup penting ya, cukup perlu gitu supaya bisa dapat notifikasi. Karena orang di Indonesia nggak tahu kenapa tuh kalau misalnya nggak ada notifikasi WA tuh kadang-kadang suka ke skip ya. Dulu saya nggak pakai WA tuh banyak yang skip, tapi ketika udah ada WA-nya aktif gitu itu relatif lebih tinggi ya ininya. Kemudian kita juga akan ngecek simulasi ya, jadi nanti apa aja yang perlu dicek, dan terakhir launching. Kalau sudah selesai semua maka sudah bisa launching. Nah nanti launching juga itu saya akan menginformasikan ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau dibantu ya gitu, kami bantu share ya di Instagram kami. Nah itu ada caranya ya, nanti di ujung-ujung itu kami informasikan. Oke. Nah kita akan mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu adalah nah ini ya, sistem pembayaran ya. Kan ada untuk pembayaran tuh bisa manual, bisa otomatis ya, bisa juga pakai payment gateway. Nah ini akan dibahas duluan sama seperti kemarin ya. Jadi untuk yang ini kita akan simak videonya bersama-sama. Kalau ada pertanyaan tanya saja ya, mau di selama chat ini boleh, mau nanti di Telegram juga boleh ya. Oke, kita simak ya, kita langsung saja karena materi ini cukup variatif ya. Jadi kita mulai dari yang cek pembayaran terlebih dahulu. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita akan masuk yang 9, yaitu adalah instalasi sistem pembayaran ya. Instalasi sistem pembayaran. Jadi gini, ketika ada yang beli ya, nah ini nih ya, jadi topiknya itu adalah instalasi sistem pembayaran. Saya akan menunjukkan cara manual ya. Ini yang otomatis namanya juga manual, berarti gratis ya gitu. Ada yang cek otomatis ya. Kemudian ada juga yang menggunakan payment gateway ya. Jadi ada 3 optionsnya. Nah, cuman saya akan menjelaskan detailsnya itu yang satu dan yang kedua ya, karena kalau payment gateway itu banyak sekali pilihannya, dan ini saya tidak menggunakan ini karena jatuhnya nantinya mahal. Yang akan saya tunjukkan seperti apa ya. Untung aja ya ada ini nih ya, untung ada ini. Jadi enak banget. Ya, nanti saya tunjukkan ya detailsnya. Oke. Nah, coba Anda bayangkan dulu ya alur pendaftaran ini yang terjadi pada siswa Anda nih ya, calon siswa Anda. Misalnya Anda sudah punya website ya, kemudian udah gitu ada calon siswa Anda ngelihat website Anda ya. Wih, menarik gitu. Kemudian dia ngisi, klik daftar ya, dan isi form ya. Kemudian ini yang itu yang produk itu ya, yang check out gitu, jadi yang udah masuk ke produknya si Joli. Kemudian nanti ya setelah dia isi, klik, dia dapat notifikasi ya kan gitu, ini invoice-nya harganya segini, silahkan transfer kemana dan sebagainya. Nah kemudian udah gitu dia melakukan transfer ya, jadi dia melakukan transfer ya. Nah setelah transfer tentu kita harus mengeceknya kan gitu ya, beneran kan nih transfer ya, jangan-jangan bohong kan gitu ya, udah masuk belum dan sebagainya. Nah setelah cek oke ya gitu, baru berikutnya siswa ini kita bukakan aksesnya ya gitu. Ini kan alur pendaftaran umumnya, jadi nanti siswanya bisa belajar ya, bisa ke LMS-nya Anda ya, bisa ya itulah, bisa bisa belajar ya gitu, intinya kayak gitu. Nah, target kita belajar di pertemuan kali ini yaitu adalah proses yang keempat ini nih. Nah, ini ya gitu. Bagaimana supaya proses ceknya ini ya itu nggak kita sendiri ya gitu, tapi otomatis. Kan proses cek ini kan ada 3 tuh ya. Bisa cek manual ya, jadi Anda ngecek sendiri ya, oke Mbak saya sudah transfer ya, oke ya sebentar saya cek dulu ya, wah buka rekening ya gitu. Kemudian bisa otomatisasi A, saya nyebutnya otomatis
A ya, karena ini dia menggunakan pihak ketiga, tugasnya hanya untuk mengecek mutasi, bener nggak nih ya gitu, ada jumlah sekian masuk. Makanya nanti perlu kode unik ya gitu, perlu ada kode uniknya supaya tahu bahwa ini adalah si A, si B, atau si C. Kemudian alternatif berikutnya adalah otomatis B. B ini menggunakan payment gateway ya. Payment gateway itu kayak misalnya Duitku ya, Midtrans dan sebagainya. Ya, jadi ini menggunakan benar-benar pihak ketiga banget nih ya gitu. Atau pihak keempat. Ini pihak ketiga, ini pihak keempat ya. Nah, nanti ya, jadi saya akan menunjukkan dulu yang cara manualnya. Ya, saya menunjukkan cara manual dulu ya. Baru udah gitu yang ini ya. Nanti yang ini saya singgung sedikit ya seperti apa. Oke, sekarang kita coba simulasi nih ya. Misalnya Anda baru banget jadinya dan Kang Afif saya kayaknya mau manual dulu deh ya, mau hemat dulu nih ya sampai beneran balik modal. Oke, berarti apa yang Anda lakukan seperti ini ya. Ini sebenarnya manualnya mirip seperti yang kemarin sudah dibahas ya. Jadi saya buka websitenya sebentar. Oke, misalnya ini ada calon siswa Anda ya yang ngelihat websitenya Anda. Ini yang manual ya, mirip seperti kemarin ya gitu. Jadi misalnya siswa Anda namanya Kang Afif misalnya gitu. Kemudian dia ngelihat wah tertarik nih ya untuk belajar bahasa Inggris ya gitu. Kemudian klik di sini ya. Kemudian Kang Afifnya itu ya, siswa Anda itu dia akan melakukan klik dari sini. Ya, ini yang manual dulu ya. Kemudian dia ditanyakan ya apakah sudah punya akun atau belum. Ya, kalau belum punya akun ya diminta ya untuk daftar di sini. Kalau sudah punya akun itu adalah login ya kan gitu. Nah, kebetulan kemarin sudah ya, jadi kita masukkan saja ya, kemarin pakai email yang mana? Yang tim.kangafif@gmail.com ya kalau nggak salah ya. Oke, kemudian kita login. Oke, ya, kemudian nanti dia create an order. Ini mirip seperti kemarin ya, create an order ya gitu. Klik di sini. Oke, ya. Kemudian udah gitu sudah ya, ceritanya Kang Afifnya itu melakukan pembayaran ya, pembayaran ke nomor segini ya, nomor accounts ya, total payment. Oh ini nih, Kang Afif itu nggak ada nomor akunnya. Gimana caranya? Oke, ya berarti ini ada yang miss nih kemarin ya gitu, yang belum kita setting ya. Oke, berarti kita setting dulu ya di member area. Nah, itu caranya gini, Anda sebagai admin masuk ke member ya, .domainnya Anda. Kemudian ini settingnya di Sejoli ya, settingnya di Sejoli. Nah, Anda masuk ke General Settings ya, settings umum. Kemudian nah ini ya, manual transaction. Sementara ini dulu ya, yang diaktifkan manual transaction dulu ya, karena kita kan masih manual nih. Nah, di sini ini kan sudah kode unik. Nah, di sini kita masukin add entry ya, add entry. Kemudian apa nih? Bank Anda apa? Ya, misal banknya Bank BCA, misal ya. Saya ambil aja contoh misalnya Bank Sibli Afifi AM misalnya. Akun nomornya ya, ini more information ya, kalau misalnya perlu dituliskan ya dalam bentuk rupiah ya. Ini biasanya nggak usah juga tidak apa-apa. Nah, kalau sudah ini save. Nah, nanti pilih lagi nih, apalagi bank Anda. Ya. Kembali lagi ke manual transaction, tambah lagi ya, kalau misalnya ada beberapa bank itu silahkan di sini ya. Nah, tapi ingat ini bukan yang otomatis ya, ini manual ya. Untuk otomatis nanti saya ajarkan lagi ya. Nah, ini sudah selesai, udah di save ya. Nah, kita refresh lagi di sini ya, refresh. Tuh, ya kelihatan ya gitu. Jadi tuh BCA atas nama Sibli Afifi AM ya gitu. Jadi untuk menambahkan nomor rekeningnya itu adalah di sejoliknya ya. Kang, cobain dong nambah nomor rekeningnya. Oke. Nih ya, misalnya Anda apalagi nih ya, Bank Mandiri misalnya ya. Misalnya ini namanya adalah sama nih ya, Sibli Afifi A. Ini supaya kelihatan bedanya ya, Mulacela misalnya. Nomornya misalnya 12356 misalnya. Ya, ini informasinya. Ya, informasi ya gitu. Oke, kemudian kita save. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ya seperti apa di tampilan ininya. Oh, nah ini ya, ini kalau dari sisi siswanya, dia itu baru munculnya waktu pas di awal ya, di awal nih. Jadi waktu pas ini ya, milih di sini. Nah, gitu. Ya, jadi milihnya itu di sini, create an order. Ya. Tuh ya. Tuh. Kamu nggak bisa karena kamu ya sudah mengorder sebelumnya gitu dalam waktu berdekatan gitu. Jadi ini ya, settingan ini saya kembali ke sini, itu adalah di produk ya, di produk. Jadi di produk ya, dia bisa berapa lama nih siswa itu beli lagi ya gitu. Beli lagi. Nah, kemarin kan kita batasin
Nah ini ya 5 menit. Jadi kalau sebelum 5 menit dia beli lagi, itu kasih tahu, kamu udah ada loh invoice-nya ya gitu di sebelumnya gitu. Cek aja yang sebelumnya gitu. Oke, kita kembali ke sini ya, berarti tadi dia sudah ya ke sini ya, kemudian di copy, kemudian dia transfer. Nah, ketika dia itu melakukan transfer ya, melakukan seperti ini ya, ini belum transfer ceritanya nih. Klik check out sukses ya gitu. Nah, biasanya itu Anda akan mendapat notifikasinya ya, mendapat notifikasi ya di email. Belum di WhatsApp karena kita belum setting WhatsApp-nya. WhatsApp nanti di pertemuan berikutnya ya gitu. Nah, kemudian ini pun harusnya dapat notifikasinya. Nah, setelah itu ya dia melakukan pembayaran ya, nanti dia akan konfirmasi, mau konfirmasi ke sini bisa ya, atau ya ini kalau misalnya kan bisa jadi ini ke close nih halamannya ya, ke close, kemudian dia bingung, aduh saya konfirmasi gimana ya gitu, di sini kok saya lupa nih ya, nggak punya kontak WA-nya. Maka dari itu ya, nanti di sini di websitenya Anda ya, di website penjualan itu harus ada hubungi kami. Dan di hubungi kami inilah nanti ya ada klik ya gitu, konfirmasi pembayaran gitu. Atau kalau nggak seperti website saya ya, ada WhatsApp di bawah sini ya, contoh misalnya, nah di sini ya gitu. Jadi itu supaya nanti kalau ada apa-apa dia bisa ngehubungin ya. Oke, nah sekarang ini kan dari sisi user ya, dari sisi pendaftar siswa Anda nih, calon siswa. Kemudian orang ini konfirmasi ya, misal saja ya, oke sudah terkonfirmasi oleh Anda. Nah, apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah Anda masuk ke member area-nya, kemudian Anda klik sejoli, ya, klik sejoli di sini tuh udah ada total lead tadi 1 ya. Nah, Anda lihat di sini ada sales, ya, penjualan sales. Nah, Anda akan dapat notifikasi seperti ini. Ini kan abu-abu nih, ya, abu-abu tuh berarti ada yang waiting for payment, ya gitu. Oh, ini ada waiting for payment, ya, hari ini ada 1. Nanti kalau dia itu mengklik konfirmasi, ya konfirmasi, kemudian dia ngisi ya invoice-nya, ya nomor invoice atau harga jumlah transfernya ya. Nah, kemudian dia klik konfirmasi, maka nanti di Andanya itu dia akan berubah menjadi hijau, ya hijau muda kayak kemarin ya, kayak hijau muda kayak gini. Nah, kadang ada yang konfirmasi, ada yang tidak. Misal dia nggak klik konfirmasi di sini nih ya, di websitenya dia konfirmasinya lewat Anda misalnya, halo Mas Mbak gitu, saya udah bayar loh, ya udah nggak apa-apa ya, Anda tinggal cek atas nama siapa ya, kemudian invoice-nya berapa, Anda cek di rekening Anda, oh iya bener udah nih ya. Nah, berikutnya Anda klik detail ya, Anda tinggal semudah ini ya, klik di sini kemudian pencet complete ya, update order ya. Ini ditanyain beneran mau, yes, oke. Nah, ini tunggu sebentar ya, karena ini biasanya dia merubah si sistemnya dan aksesnya dibuka untuk orang ini ya. Klik, sudah, ya gitu, itulah cara manual ya. Jadi Andanya juga perlu standby di depan komputer Anda. Nah, nanti siswanya Anda itu akan dapat notifikasi ya, Anda sudah berhasil. Kemudian sudah ya, dia nanti bisa masuk ke member area-nya dia ya, member area di sini ya, kemudian diakses. Nah, ini ya gitu. Ini karena kemarin udah, jadi ya sama ya, produknya sama, jadi seperti ini ya gitu. Nah, itulah cara pertama, yaitu adalah manual. Gimana? Untuk cara manual bisa diikutin teman-teman? Bisa ya? Ini masih relatif gampang. Ini masih relatif gampang sekali. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke metode berikutnya, yaitu adalah otomatis A ya, dengan pihak ketiga ya, untuk cek mutasi. Nah, untuk pihak ketiga ini ya, ini saya menyebutnya ini pihak ketiga, ini pihak keempat gitu. Untuk pihak ketiga ini ya, ini kita bisa menggunakan dua alternatif ya, yaitu yang pertama adalah punyanya Muta ya, yang kedua adalah punya Star Mutasi. Ya, jadi Anda tinggal klik saja ya, https link.kangafif.com/MOOTA ya, muta ya, mutasi muta, atau link.kangafif.com/star mutasi ya, silakan ya gitu. Ini kurang lebih dua-duanya sama ya. Ini ada biayanya 1.500 per hari ya gitu. Jadi enaknya adalah, jadi bedanya A sama B itu adalah kalau A ini adalah hitungannya tuh per hari. Anda mau punya 10, 1 ya pendaftar, nah 1 pendaftar, 2 pendaftar, 5 pendaftar, 10 pendaftar, 100 pendaftar, 1000 pendaftar dalam satu hari, hitungannya sama, cuman Rp1.500 ya. Beda kalau yang B ya, itu kenanya adalah per pendaftar. Ya, itu perbedaan utamanya adalah itu. Ya, jadi per pendaftar tuh macam-macam ya, ada yang nanti hitungannya persen, ada yang fix ya gitu. Misal contohnya misalnya adalah misalnya
10% misal ya gitu. Jadi setiap pendaftar nanti kena 1.000 misalnya kalau harganya 100.000 ya. Nah itu 1.000 ya atau 10.000 misalnya ya kalau 1% gitu ya itu kalau banyak kan jadinya mahal ya gitu. Nah itu adalah yang ini ya. Oke, kita lihat dulu yang A ya, yang mutasi. Nah, inilah menggunakan muta ya. Jadi Anda bebas ya mau menggunakan yang ini boleh, yang ini boleh ya. Saya menggunakan yang ini ya, dan enaknya adalah satu akun tuh bisa untuk kalau misalnya kayak saya nih, saya ada sejoli, ada a member ya, itu cukup satu muta itu cukup. Jadi yang dia dihitung tuh adalah jumlah rekening yang mau dikaitkan berapa. Ya, jadi karena saya itu cuma BCA saja, ya maka cukup satu saja itu yang dikaitkan. Ya, tapi kalau misalnya Anda nanti mau BCA, mau mandiri, mau macam-macam ya berarti 3. Ya berarti 3 kali 1.500 per hari. Ya gitu. Nah, saya satu aja cukup ya. Oke, kita lihat dulu seperti apa ya. Jadi prinsipnya dulu adalah gini. Ketika ada orang yang melakukan transfer ya, sebentar saya buka yang ini. Nah, ini ya. Jadi ketika ada orang itu yang mendaftar, ini prinsipnya ya. Ada orang yang mendaftar ya, kemudian kan dia itu nanti akan dapat kode unik. Nah kan kode unik, misalnya harganya 100.000 misalnya ya. Kemudian misal kode uniknya yang ditambah ya, jadi 100.001, nanti si B 100.002, si C 100.003. Nah, kemudian ketika si A itu transfer 100.001 misalnya ya. Nah, aplikasi itu ya yang ngecek itu dia secara berkala ya, misalnya 15 menit sekali ya, itu akan ngecek rekening bank kita ya. Jadi ada yang transfer nggak ya gitu, berapa gitu. Nah, ketika dia itu dapat, jadi makanya nanti harus kita integrasikan ya gitu, integrasikan antara sejolinya dan motanya ya. Ketika ada yang transfer 100.001 ya, maka nanti si aplikasinya itu dia akan mengirim notifikasi ke sejolinya. Ya gitu. Sejoli, nih ada yang transfer 100.001 loh. Oke, sejoli lah nanti yang akan mengecek siapa nih yang invoice-nya 1.001 ya, biayanya. Klik, oh ternyata si A nih. Klik, oke, ya udah. Berarti udah terkonfirmasi terdaftar. Berarti open langsung aksesnya otomatis. Ya. Nanti berikutnya ada lagi nih, kling ya, si C transfer 103 ya gitu. Sama. Nanti si cek mutasinya itu dia akan ngecek ya ke bank kita, kling dapat notifikasi ada yang masuk 103. Dia akan ngirim notifikasi ya, kemudian udah gitu nanti sama ya sejolinya dia akan otomatis membuka. Nah, biasanya sih itu ya sekitar 15 menitan ya, tapi ada juga yang kadang lebih cepat, kadang lebih lama ya, tapi rata-rata sih 10-15 menit itu udah dapat notifikasinya ya gitu. Nah, itu ya. Saya itu pakai itu ya, pihak ketiga itu, muta ya atau star mutasi. Ya sama saja, prinsipnya sama. Oke, sekarang kita akan langsung ke praktek bagaimana cara settingnya ya. Oke, nah sekarang kita langsung saja praktek ya, bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama adalah Anda masuk ke member areanya Anda ya, seperti biasa. Kemudian klik dari settings dulu ya, settings ini. Kita lihat di sini ya. Jadi nanti yang akan kita mainkan itu adalah, ini saya hapus dulu ya, yang mandirinya saya hapus ya supaya nggak kagok, hapus. Nah, kemudian BCA-nya juga ya, nanti ini saya hapus. Karena apa? Nanti BCA-nya akan munculnya dari Mota dalam kasus saya ya gitu, supaya nanti otomatis ya. Kalau nggak dihapus nanti akan muncul dua akun ya, dua akun BCA ya. Ini nggak saya hapus dulu, nanti Anda kelihatan ya seperti apa bedanya. Saya klik di sini Mota. Ya. Kemudian nanti di sini akan diaktifkan di checklist di sini ya, aktif. Kemudian nah maksimum Unicode ya seperti apa? Ya satu saja, maksimumnya 999. Kemudian ini apakah nanti mau ditambah atau dikurangi? Ya, jadi ini mirip seperti manual transaction ya. Jadi kayak misalnya saya maunya dikurangin ya gitu, minus. Jadi kalau harga 100.000 jadi 100.000 kurangin 1, kurangin 2 gitu. API-nya nanti diambil dari motanya ya, kemudian akun ownernya nanti juga sama di mota, cek mutasinya juga nanti dicek, ini belum ada ya, belum bisa karena kita belum ngecek ke motanya ya, kemudian ini nanti harus kita copy ke motanya. Nah, jadi pertama adalah Anda masuk ke member dulu ya, kemudian setting, kemudian mota, kemudian aktifkan, tulis 999, kemudian ini bebas mau ditambahkan boleh, mau dikurangi boleh. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita ke motanya. Nah, jangan lupa dari rekomendasi Kang Afif ya. Ini akangafif.com guys, ini rekomendasi. Anda scroll, Anda cari mota di sini ya, mau ini boleh sama saja ya.
Nah, Anda klik di sini ya, kemudian nanti akan diarahkan ke seperti ini, kemudian Anda register ya kalau belum punya akun. Kalau sudah punya akun berarti login ya. Kalau belum punya berarti register dan nanti Anda daftar di situ ya. Nah, saya karena sudah punya akun berarti saya tinggal login ya, tinggal login di sini. Klik. Oke, nanti Anda tampilannya seperti ini ya. Dan jangan lupa ini Anda scroll paling bawah. Itu ada bantuan ya. Jadi kalau misalnya Anda bingung-bingung, klik aja di bantuan. Nanti akan muncul seperti ini ya, di bantuan seperti ini. Kemudian nah ini ya bagaimana cara integrasi dan sebagainya itu dari sini. Ya jadi ini saya kasih tahu dulu ya kalau misalnya Anda mengalami problem itu di mana. Yang satu adalah dari sini, yang kedua adalah dari membership sejolinya. Ya, jadi member.sejoli.co.id. Kemudian klik yang tutorial. Ya, kemudian berikutnya search saja ya Mota. Nah, ini ya pengaturan integrasi dengan Mota ini sudah ada ya. Jadi di sini bisa ya. Ini nanti untuk duitku untuk yang pihak ketiga, pihak keempat ya berarti yang otomatisasi B. Nah, ini ada ya panduannya di sini. Jadi kalau Anda bingung tenang saja ya. Anda bisa klik di sini atau bisa juga tadi dari Mota bagian bawahnya. Cari saja di sini ya gitu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ya seperti apa. Jadi setelah Anda itu daftar, ya Anda biasanya akan diminta dulu untuk top up point ya. Top up point ini hitungannya adalah jatuhnya Rp1.500 per hari ya gitu. Jadi mau 50.000 berarti kurang lebih sebulanan ya gitu, 2 bulan gitu seperti itu. Nah, kemudian sudah ya ini tambah poin dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah banknya dulu. Anda menambah bank ya. Jadi Anda klik di sini. Kemudian Anda tambah akun bank, kemudian Anda klik di sini, kemudian pilih banknya. Ya, misal Anda banknya apa nih? Bank BCA misalnya, berarti klik yang ini. Kemudian Anda tulis di sini username iBankingnya, password iBankingnya. Ya, ini memang diminta sama dia ya karena dia nanti akan ngecek ya rekening yang masuk ya. Tenang saja, insya Allah ini aman ya. Kalau saya sih termasuk yang tipe percaya karena ini sudah dipakainya juga bukan 1-2 orang saja ya, tapi ratusan mungkin ribuan perusahaan menggunakan ini ya. Tapi ya wallahu alam ya gitu. Kalau Anda mau ada yang mau hati-hati ya, Kang saya mah kayaknya ragu nih nggak mau pakai ini ya sudah, pakai nanti yang pihak ketiga pihak keempat ya gitu. Itu kalau misalnya Anda ada yang mau pakai itu silahkan ya. Cuman saya selama ini pakai ini ya gitu. Nah, masukkan ya username iBanking, berarti username bukan email ya, tapi username iBankingnya Anda apa, ya, kemudian password iBankingnya, nama pemiliknya ini harus sesuai sama nama banknya, ya, kemudian nomor rekeningnya apa, ya, kemudian Anda klik daftarkan. Itu adalah langkah pertama, ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti muncul di akun banknya ini, ya, dan dia nanti akan ngecek ke bank itu, ya, gitu. Itu adalah yang pertama, ya. Nah, kemudian setelah itu, langkah berikutnya itu Anda akan melakukan integrasi. Nah, untuk integrasinya Anda klik di sini, integrasi. Nah, berikutnya yang perlu Anda lakukan yaitu adalah Anda ke sini, ke plugin, ya, ke plugin. Kemudian Anda ambil ini, ya, autentikasi plugin. Kalau misalnya belum ada, Anda klik saja di sini, ya, regenerate token, ya, kemudian Anda copy, ya, klik copy kayak gini, ya. Nah, key token ini, ya, itu Anda masukkan ke dalam API key-nya ini, ya. Jadi saya paste di sini. Nah, seperti itu, ya. Kemudian akun owner name, ya, akun owner name ini adalah ya akunnya Anda, ya, akun ownernya. Jadi di sini misalnya saya tulis ya Sibli Afifi A Mulatshela, ya. Nah, kalau sudah selesai, Anda coba cek dulu ya, cek connections dengan Motanya. Klik. Oke, ya. Nah, di sini ditemukan satu akun ya dengan detail bank seperti ini, ya. Nah, supaya bisa muncul dan nanti dipilih, ya ini kan akun nomor use-nya nih, ini nggak bisa dipilih nih, ya. Maka kita harus save dulu, ya, harus save dulu. Ya, ini perhatikan ya, karena kadang-kadang suka bingung nih, ya gitu. Jadi, ini sudah muncul, kita save dulu, lihatin ya, nanti di sini ada berubah nih. Klik. Oke. Nah, kita kembali ya ke Motanya. Nah, di sini yang muncul nih. Tuh, ya kan ada satu pilihan. Ya, jadi kalau Anda masukkan tadi 2, 3, ya itu akan muncul di sini. Ya gitu. Kita klik di sini, kemudian kita save lagi, save. Sudah. Ya gitu. Oke, langkah pertama ini sudah, ya. Tapi belum selesai, yaitu adalah kita harus mengcopy juga webhook-nya.
Nah, untuk webhooknya, ya ini simak sungguh-sungguh, ya. Ini kita copy, ya, copy, klik di sini. Nah, kita kembali ke motanya, ya. Nah, webhook tuh bukan webhook ini, ya, bukan webhook ini. Tapi webhook itu adalah di masing-masing banknya. Ya, ini yang kadang suka bingung nih. Ya, jadi ingat bukan ini, ya. Jadi kalau klik di sini, tuh, ya, belum ada webhook dan sebagainya, bukan ini, ya. Tapi kita masuk ke banknya. Ya, jadi caranya itu adalah Anda klik banknya, kemudian Anda klik di sini kanan, kemudian edit, kemudian Anda klik settings. Oh, ini informasi dulu ya. Ini kalau Anda ngelihat di bawah, ini interval robotnya ada yang 15 menit sekali. Kalau Anda, Kang, bisa nggak saya lebih cepat dari ini? Bisa ya. Pencet aja diubah di sini. Kemudian pilih ya mau 10 menit, mau 5 menit sekali, 2 menit sekali. Tapi harganya itu akan jadi naik ya gitu. Nah, kalau saya ya 15 menit ya, kecuali kalau lagi launching, lagi apa ya, saya ubah dulu ya ke 2 menit sekali ya gitu, lumayan. Ini per hari ya gitu. Jadi bukan per 2 menit 5.000 ya gitu. Ini per hari 5.000 gitu. Jadi kalau pas lagi launching supaya cepat kling 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 itu di sini ya diubah. Tapi kalau sehari-hari ya udah 15 menit juga sudah cukup sekali ya, cukup sekali. Kemudian diupdate. Nah, kembali ke webhook ya. Jadi dari rekening bank ini Anda klik settings. Nah, ini API push notifikasi. Ya, ini dia gitu. Jadi ini nih webhooknya ya, ini webhooknya ya. Gitu. Ya. Jadi saya ulangin ya. Jadi untuk webhooknya klik aja tambah ya. Kemudian paste di sini, paste. Nah, ya. Kang, tar tadi tuh apa yang dipaste? Yang paste tuh ini ya. Jadi dari sini webhook URL-nya Anda copy ya, kemudian Anda ke sini ya, kemudian paste di sini. Ininya ya tulis aja mau dari 0 boleh, mau dari 1 boleh. 1 aja ya, 1. Jadi supaya dikurangi 1 sampai ke 999 ya gitu. Nah, kalau sudah ya itu klik update. Klik update. Ya. Sukses, sudah ya gitu. Jadi dia berarti sudah selesai di sininya. Ya gitu. Nah, ketika sudah seperti ini ya, maka nanti ya untuk di pembayarannya lihat ya, lihat. Ini kan saya klik dua-duanya nih ya. Di sini aktif, di sini juga aktif ya. Nanti yang manualnya nggak usah Anda aktifkan lagi ya. Karena kalau aktif dua-duanya bingung nanti orangnya. Kita coba ya, ini saya aktifkan dua-duanya. Lihat dari sisi pendaftarnya. Ya. Nih, ya saya klik di sini ya, misalnya ada yang mau beli kursus ya. Saya F5 atau ulangin ya dari sini ya, misalnya ini ada yang mau beli, klik. Kemudian ya klik daftar. Nah, lihat di sininya ada 2, ya kan bingung nih, ya gitu. Mana yang otomatis, mana yang manual, kan bingung nih, ya. Nah, ya sudah ya, supaya dia nggak bingung, ya. Jadi ketika Anda sudah punya nanti mota, yang manualnya dinonaktifkan saja. Ya, nonaktif, kemudian save change. Ya. Nah, sehingga ya, Anda cukup dari mota saja. Sama ya, kalau misalnya Anda sebelumnya pakai klik BCA, nonaktifkan. BRI nonaktifkan. BNI nonaktifkan. Jadi, kenapa? Karena kita menggunakan cek mutasinya cukup satu saja mota. Ya. Jadi, kalau misalnya Anda punya bank BNI, ya bank BRI, Anda masukin saja di sini. Ya gitu, klik di sini. Ya. Nanti di sininya, ya. Nah, di sininya ya, saya refresh nih. Tuh, dia cukup satu, ya BCA saja. Ya, jadi kalau misalnya Anda sudah masukkan di mutanya ada BRI, ada Mandiri, ya sudah nanti akan ada muncul di situ. Gitu, ya. Nah, setelah ini ya, udah proses lainnya itu sama seperti manual. Ya, jadi ketika ada pendaftar, ya dia akan nge-create ke sini, nanti dia akan dapat kode unik, ya, kemudian nanti dia akan melakukan transfer dan sebagainya, ya, itu sama semuanya. Ya, kan itu kok mulai dari -1 lagi, iya kan karena beda sistemnya ya. Kalau tadi -1, -2, -3, -4 tadi sampai 4 ya, itu adalah cek manual ya. Kalau ini menggunakan sistem baru yaitu muta ya, jadi -1, -2, -3 gitu lagi ya gitu. Nah, nanti ya jadi ketika ada yang transfer ya, dia ke rekening BCA ya, misal ya anggap aja BCA ya, nanti muta itu akan ngecek setiap 15 menit ya gitu. 15 menit kling sudah ada pembayarannya, dia akan ngirim ke sejolinya ya, kemudian kita lihat nih ya. Jadi nah nanti di sales ya, nah di sini ya. Nah nanti
Mota itu akan ngirim ya gitu. Klik udah ada transfer nih sejumlah 224.996. Nanti sejolinya dia akan ngecek ya gitu. Klik oh ini atas nama siapa nih? Atas nama si A gitu. Klik nanti dia akan merubah sendiri ya. Ketika merubah ya udah si A-nya akan dapat notifikasi. Ya selamat pembayaran kamu sudah kami terima ya. Dan silakan ini aksesnya. Ya gitu. Adminnya juga sama ya. Nah, kalau kemarin ada yang bingung, Kang, sebentar untuk ngedit notifikasinya di mana, ya, itu di sini ya. Jadi kita kembali ke sini ya ke sejolinya, kemudian di notifikasi. Ya, untuk ngedit-ngeditnya ya. Nih, ini ngeditnya. Ya, tuh. Jadi waiting for payment, ya, ini kalau ada yang sudah mau beli gitu tapi belum bayar ya. Nah, itu teksnya Anda bisa edit di sini, ya. Inilah teks untuk email. Kalau SMS sih saya jarang pakai ya, nggak pakai. Nah ini teks untuk WhatsApp-nya. WhatsApp nanti kita akan belajar ya bagaimana cara mengaktifkannya, ya gitu. Kemudian untuk adminnya ini kalau misalnya Anda mau dapat notifikasi silakan, ya tidak juga tidak apa-apa. Ya kalau saya sih mau ya untuk yang itu, asik nih ya ada yang payment gitu. Nah nanti sama nih ya, jadi itu adalah yang pending payment ya, waiting for payment. Nah nanti yang diaktifkan lagi itu adalah order complete. Nah ini ya, jadi order complete buat dianya ya. Kemudian buat ini buat dia ya email ya, kemudian ini WhatsApp ya kalau misalnya mau dimasukkan ya. Nah ini juga untuk adminnya ya dimasukkan ya gitu. Ya kalau misalnya bisa satu penerima ya ke koma bisa di sini ya. Kemudian ini isinya apa ya, kemudian WhatsApp-nya juga itu diaktifkan ya gitu. Jadi sama nanti ketika ada yang daftar ya, klik sudah berhasil pembayaran sudah diterima ya, dibikin aja kayak gini ya teksnya atau alhamdulillah ya gitu ada cair gitu ya. Itulah di sini. Oke. Nah, berarti kita rekap lagi ya. Untuk yang cek manual sudah ya, Anda ngecek manual kemudian Anda nanti open sendiri. Tapi kalau misalnya Anda mau otomatis ya, pakai saja salah satu dari sini. Barusan saya mencontohkannya dari Mota ya, pakai saja ya link.kangafif.com/mota ya. Atau kalau mau yang satu lagi link.kangafif.com/startmutasi juga silakan. Sama saja prinsipnya ya. Kalau ada yang nggak ngerti, tonton aja guide-nya, itu jelas ya, mereka ini jelas, atau bisa nanya ke mereka yang langsung juga itu bisa ya, tapi biasanya sih mudah ya, Anda sekali ini langsung bisa. Nah sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu adalah otomatis B, dimana di sini kita menggunakan payment gateway ya, ini disebutnya pihak keempat tadi ya gitu. Nah untuk payment gateway ini ya, ini kalau kita lihat ya, ini di sini ya, jadi sama kayak tadi ya, jadi kita scroll ke atas ya di general setting, kemudian nah ini ya gitu. Ini kalau saat ini sih ini duitku ya gitu, ini beda-beda. Kalau dulu tuh kalau misalnya ada apa gitu ya, dan mungkin nanti juga seiring dengan waktu ini akan ada perubahan-perubahan lagi mungkin ya, mungkin seperti itu. Nah nanti Anda aktifkan ini ya, aktifkan ya, kemudian ya ini sandbox atau live ya gitu. Nah kalau untuk yang ini ya, itu kita lihat aja ya, lihat websitenya nih ya, jadi kita buka ke sini ya. Nah kita coba lihat ya seperti apa di sini. Jadi intinya kan dia adalah gateway ya gitu, jadi pembayaran gateway gitu. Nah kita langsung lihat saja harganya, payment gateway. Nah ini enaknya adalah hampir semua layanan itu kebuka ya, jadi bahkan ada yang mau pakai kartu kredit pun bisa ya gitu, pakai virtual account bisa ya, mau bayarnya pakai Alfamart, Indomaret, Pegadaian, Pos bisa ya, OVO apa dan sebagainya bisa, QRIS bisa ya, kredit bisa gitu, seperti itu ya. Jadi enaknya, positifnya adalah hampir semua layanan ini terbuka ya. Cuman ya, nah ini dia ya gitu. Kita lihat nih ya, kalau kartu kredit berarti ada kena biayanya 2,9% ya, plus 2.500 per transaksi ya. Virtual account ya gitu, misalnya pakai ATM bersama ya, BCA apa dan sebagainya, itu kena biaya 5.000 ya gitu. Kebayangkan ini per pendaftar ya, per transaksi ya kan. Jadi kebayang nih kalau misalnya sehari ada 100 orang yang daftar, setengah juta ya gitu. Bandingkan sama tadi ya gitu, yang menggunakan Mota cuman 1.500 rupiah ya gitu. Nah ini kan bisa wow banget ya gitu. Nih ya gitu, pakai OVO misalnya kena 1,67 ya, sama kelihatannya kecil ya gitu untuk biaya ini dia OVO misalnya ya, ini yang digital, ini yang atau apa nih ya. Nah cuman sekali lagi ya, kalau misalnya harga kursusnya mahal ya, kemudian jumlahnya banyak ya, Anda akan tergerusnya itu luar biasa ya, banyak gitu. Nah tapi tidak apa-apa ya, kalau Anda mau ya, caranya gimana? Caranya itu adalah Anda daftar dulu
Kemudian setelah daftar nanti harus perlu verifikasi ya. Kalau untuk ini saya sebenarnya punya akun ya, tapi tidak saya aktifkan karena tadi ya kebayang gitu kan, eh, sayang uangnya. Jadi mendingan saya memakai Mota saja ya. Nah, Anda di situ ya. Nah, nanti kalau Anda sudah masuk ya seperti ini misalnya ya gitu. Nah, nanti ya sudah ya, Anda tinggal tinggal ini. Jadi kalau misalnya Anda tetap mau menggunakan ini, ya, Anda bisa panduan itu bisa ngelihat dari pertama dari sejolinya dulu, ya. Nah di sini ya member sejolinya, Anda di tutorial sejoli ini ada ya tadi kalau sebelumnya itulah tentang Mota, nah ini tentang duitku, ya. Nah Anda bisa pelajari di sini seperti apa, ya. Nah juga di dashboard duitkunya ya itu ada di dokumentasi, ya. Ini ada guide-nya ya, panduan-panduannya di sini atau chat online di sini ya, mereka sangat membantu sekali ya. Dan kalau untuk mengkonekkannya ya, ini kita lihat ya di sini ya gitu. Ini kalau diaktifkan, ini ada yang namanya sandbox, ada live ya, live itu adalah productions. Jadi biasanya kalau untuk menggunakan ini tuh pertama itu adalah sandbox dulu. Ya, sandbox dulu tuh maksudnya uji-ujian ya, trial-trialan ya gitu. Jadi Anda coba dulu bikin produk di sini ya, proyek bikin produk di sini ya, bikin macam-macam di sini ya gitu. Kemudian trial error ya gitu. Nah, nanti kalau sudah ya Anda coba konekkan ya, nanti ada connect-nya ya, edit proyek ya, callback-nya dan sebagainya. Ya, nanti Anda masukkan ke sini ya, kode apa dan sebagainya ya. Kemudian mau diaktifkan apa saja. Ini sekali lagi saya tidak detail ya untuk yang ini saya cuma nunjukkan saja ya. Jadi kalau mau detailsnya lihat di yang tadi ya. Nah, kemudian kalau ini sudah berhasil, berikutnya Anda konfirmasi ya, konfirmasi ke merekanya ya untuk diaktifkan di produksi atau live-nya ya gitu. Live-nya. Jadi kalau menggunakan pihak payment gateway ini memang harus ada apa namanya, pemeriksaannya ya, dicek. Jadi nanti kita harus upload KTP ya, harus macam-macam ya gitu. Itu kemudian nanti sama di sini berarti bikin lagi proyek ya yang serupa ya, kemudian baru diubah baru di copy ya, diubah ininya ya dari yang sandbox ke live ya gitu. Masukin kode dan sebagainya, di save ya gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai ya sama. Jadi di kolom siswanya ya, di calon pendaftarnya ya. Nah, ininya jangan lupa ya. Jadi kalau misalnya nih, misalnya saya BCA-nya mah mau pakai Mota saja ya, tapi karena banyak yang nanyain pakai kredit, pakai pihak lain, karena kebetulan saya nggak punya ya, bank lain bisa nggak BCA-nya mah pakai Mota, yang lainnya pakai duitku misalnya, bisa. Berarti di sininya diaktifkan BCA ya, di sininya yang BCA jangan diaktifkan ya. Jadi cukup misalnya kredit, mandiri apa dan sebagainya ya, OVO kalau udah gitu di save ya gitu. Nah, seperti itu. Ini kalau nggak salah kalau OVO sama Shopee itu nanti kita harus ngisi lagi surat ya, ada perjanjian lagi apa dan sebagainya. Jadi cukup complicated ya gitu. Tapi kalau misalnya Anda mau, silahkan, tidak apa-apa ya gitu. Jadi resikonya ya, ini plusnya dulu nih. Plusnya kalau menggunakan seperti ini ya, itu plusnya adalah hampir semua bank itu bisa, bahkan kredit pun bisa, itu plusnya. Cuman minusnya ya, menurut saya nih ya, minusnya itu yang pertama adalah proses pendaftarannya, verifikasi dan sebagainya itu makan waktu. Kemudian yang kedua, setting-settingnya juga makan waktu, nggak bisa langsung kling gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah biaya per pendaftarannya menurut saya sih itu jatuhnya mahal ya, apalagi kalau nanti suatu saat Anda sudah banyak pendaftarnya ya, laris manis insya Allah ya kan gitu, itu kerasa banget gitu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ya sudah ya, ini sama saya tidak diaktifkan ya. Jadi kalau saya sih menggunakan ini saja ya. Berarti yang ini ya, ini tidak diaktifkan, sudah, ini saya hapus saja ya supaya nggak bingung ya. Berarti kalau saya pendaftarannya semua biaya itu pembayaran adalah menggunakan ini ya, Mota ini. Save ya, kemudian sudah selesai ya gitu. Ya, sudah selesai ya gitu. Jadi cek manual sudah ya. Jadi untuk Anda awal-awal mau pakai ini boleh ya, kemudian mengaktifkan ini boleh ya, kemudian mau yang tadi pakai duitku juga boleh ya. Cuman kalau saya boleh memberi saran ya, itu pakai saja yang ini ya, yang pakai Mota ini ya, karena dia memudahkan sekali. Saya alhamdulillah sekali. Jadi saya lagi di mana pendaftar tuh kling dapat ya gitu. Nah, materi kita sampai sini ya. Jadi setelah kemarin itu yang wah complicated banget, kalau ini mah materinya simple, sederhana ya. Dan oleh karena itu PR untuk Anda adalah
daftar ya, muta atau start mutasi sama saja ya. Kemudian setting di sejolinya, masih ingat tadi ya, di uh, setting di sini ya. Jadi Anda masuk ke sejoli, kemudian general setting, kemudian di pembayaran. Jadi dua ya yang Anda setting dua. Satu adalah di pembayaran sini ya Anda aktifkan. Tapi kalau Anda mau yang manual berarti di sini ya. Itu adalah yang pertama settingnya. Yang kedua adalah setting notification ya, setting notification ya. Nah ini ya, jadi waiting for payment. Anda ubah aja teksnya seperti apa ya. Kemudian kalau untuk yang complete, mana complete? Order complete ya, itu Anda ubah juga teksnya mau seperti apa ya gitu. Nah ini ya, ini untuk adminnya, jadi Anda kalau mau dapat notifikasi silahkan ya gitu. Kemudian apalagi ya, setting di sini, kemudian ada testing ya, testing aja ya gitu. Anda coba transfer sendiri ya gitu, klik otomatis terbuka nih ya gitu ya. Alhamdulillah senang, biasanya tuh kalau udah kayak gitu tuh senang ya. Nah, itu teman-teman ya, bagaimana caranya supaya bisa otomatisasi. Enak kan kalau udah otomatis tuh, Anda lagi di mana, lagi tidur, lagi jalan-jalan, kling ya gitu, bisa berjalan dengan sendirinya. Oke, nah sekarang kita masuk berikutnya adalah bagaimana cara setting WhatsApp otomatis ya. Jadi kalau WhatsApp otomatis ini kita perlu pihak ketiga ya, nanti akan diceritakan seperti apa. Tapi itu worth it banget ya, kepake banget gitu. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan ya, bahwa ya sama seperti Anda waktu daftar kan dapat notifikasi WA. Nah, itu tuh ada caranya ya. Oke, sama ini juga sudah saya rekam ya gitu. Jadi kita simak bersama-sama ya, ini dia. Nah, tapi yang mau saya bahas sekarang bukan itu, ya, melainkan adalah instalasi WhatsApp Autoresponder untuk nanti di aplikasi sejolinya Anda, ya, atau untuk di member areanya Anda, ya, supaya ketika ada siswa yang mendaftar, ya, yang klik di sini, ya, beli sekarang, ya, kemudian dia itu klik di sini, ya, kemudian udah gitu, nah ini ya, nanti dia itu pas mau daftar, dia masukin namanya, ya, emailnya, kan pendaftar baru nih ceritanya, ya gitu. Kemudian nomor WhatsApp-nya dan sebagainya. Pas dia create an order, ya, maka nanti dianya dapat notifikasi ya, hey terima kasih ya kamu sudah mendaftar sini. Sama seperti Anda waktu daftar di 30 Days Challenge ini kan gitu ya, Anda dapat notifikasi email ya, email ya, dan WhatsApp ya kan gitu. Nah itu nyetingnya itu pakai ini ya, pakai yang saya pakai ini nih, nanti saya tunjukkan. Nah Andanya juga itu dapat notifikasi ya, jadi dengan kata lain, waktu pas Anda daftar 30 Days Challenge, Anda yang dapat notifikasi, saya juga dapat. Wih, ini nih ya, Mbak ini mau daftar ya gitu. Mas ini mau daftar, tinggal nanti di follow up ya gitu. Nah, maka caranya gimana? Ya caranya kayak gini. Ini sebelum saya masuk ke situ, ini kan akunnya tim Kang Afif ya, ini akun tim Kang Afif yang @gmail ya. Kang Afif, ini Kang Afif nih kebetulan waktu pas kemarin saya daftar itu belum saya masukkan nomor handphonenya. Ya, nah saya mau ngedit dulu ya, jadi kalaupun nanti suatu saat Anda ada yang peserta yang ternyata belum masukin nomor handphonenya ya, itu bisa caranya adalah seperti ini. Jadi Anda masuk ke member area-nya Anda ya, kemudian Anda ke dashboard, kemudian Anda users, Anda cari users, kemudian nah ini ya. Nah ini yang belum ada nomor handphonenya ya, saya pencet edit. Oke ya. Nah caranya adalah di sini ya. Jadi nah ini Anda ngelihat di sini ya, sejoli profile ya, ada basic information. Nah ini ya, ini masukkan ya. Masukkan 08 juga tidak apa-apa ya. Misalnya 08 13 1234 6162 ya. Nah kemudian ya, kemudian kita update users. Ya, sudah, nah maka udah ya, orang ini nanti akan memiliki nomor WhatsApp-nya. Ya, jadi bisa aktif nanti WhatsApp-nya ya. Nah, itulah caranya. Kalau misalnya Anda ada yang belum yang ternyata waktu kemarin tidak masukin nomor handphonenya, nah itu di sini ya. Jadi di sini ya, klik. Nah, ini basic information. Nah, sekarang gimana caranya ya supaya bisa otomatis? Maka caranya itu adalah ini ya. Jadi kita menggunakan pihak ketiga ya, pihak ketiga, dan ini ada dua yang saya rekomendasikan ya. Itu yang pertama yaitu adalah kita kesini dulu ya, jangan lupa kangafif.com/rekomendasi ya. Di scroll ke bawah, nah ini ada, nah ini yang satu adalah Star Senders, yang kedua adalah Wowa ya gitu. Nah
Anda silahkan ya tinggal pilih yang mana, fungsinya sama untuk notifikasi. Ya, cuman mungkin beda beberapa dari harganya mungkin ya gitu, dan juga beberapa sedikit fitur-fiturnya ya. Nah, saya menggunakan dua-duanya ya. Yang ini apalagi waktu awal-awal ya saya menggunakan ini ya. Nah, sekarang karena saya itu juga agensi ya gitu. Jadi saya sudah mulai hampir semua itu pakai yang ini ya karena agensi. Dan nanti Anda juga bisa ya menggunakan agensi saya ya. Kalau ini bukan lagi affiliate, jadi kalau Anda mau daftar nanti ya mau ngecek itu di sini affiliate, tapi karena saya udah agensinya jadi Anda bisa ya kalau misalnya mau itu klik yang ini ya gitu. Nanti dapat diskonnya hingga Rp300.000 ya gitu. Nah, kita coba lihat ya, kita coba lihat seperti apa. Jadi fungsinya sama ya, kita coba aja ya buka yang ini sama yang ini ya. Atau kalau nggak Anda bisa juga nanti dari ini ya, yang gampang seperti biasa ya, link.kangafif.com/star sender. Ini kalau mau yang nanti ke WhatsApp ya, nanti yang murahnya ya. Kemudian ini adalah ke websitenya ya. Ini juga ke websitenya ya, website WOWA, website Star Sender. Nah, kita lihat seperti apa ya. Ini WOWA ya. Jadi notifikasi order dan reminder otomatis ya. Ini bagus ya, ini bagus, recommended ya. Bagus banget. Nah, ini per bulan kurang lebih segini ya, 197.000 ya, silahkan saja ya. Kemudian ada juga yang Star Sender ya, sama fungsinya ya. Ini kalau ini kita coba lihat ya. Nah, ini per 6 bulan, ini per 1 tahun. Ya, jadi yang basic juga cukup, nggak harus yang premium. Ya, ini premium bedanya cuman ada bisa 100 ring rotator dan sebagainya. Ini untuk kalau yang udah punya usaha cukup banyak ya, adminnya banyak dan sebagainya. Pakai yang ini saja ya, saya juga yang ini juga sudah cukup sekali. Ya, saya pakai yang ini juga sih, cuman sekarang aktifnya yang ini saja. Nah, ini kita anggap aja 1 tahun ya, 1 tahun itu 800.000 ya, 800.000. Nah, jadi kalau misalnya tadi mau yang ini 1 tahun ya kurang lebih 2,4 ya, 2,4 gitu. 2,4 ya, kalau ini 800.000 ya. Jadi memang ini lebih hemat lebih hemat dan bisa 20 device. Nah, sekali lagi ya, karena saya itu sudah agensi ya, jadi saya bisa punya 50 akun ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ya gitu, Kang Afif mau dong gitu, itu silahkan saja ya. Nah, untuk yang agensi ini berapa ya, jadi kalau ini kan 1 tahunnya 799 nih ya. Ini saya tunjukkan harganya dulu ya, siapa tahu ada yang tertarik. Nah, ini ya harga normal 1 tahun ya. Untuk yang mendaftar lewat kami ya, itu bisa dapat spesial saya. Jadi kalau mau 6 bulan segini ya, 1 tahun 499.000. Ini murah sekali ya, sebulannya hemat. Dan ini per tahun ya, jadi tahun berikutnya bisa murah lagi gitu. Itu di sini ya. Ini kalau ada yang mau. Nah, caranya gimana? Caranya adalah link.kangafif.com/star sender ya, atau kalau tadi dari rekomendasi itu klik yang ini ya, yang ini. Nah, nanti lewat WhatsApp ya, di follow up-nya nanti ini kan. Nah, nanti ya akun ini itu yang akan Anda masukkan ke dalam membership-nya Anda ya, itu di sini. Jadi settingnya ya, sekarang kita masuk ke settingnya. Masuk ke settingnya, kemudian notifications ya, notifications. Nah, ini ya, jadi di general setting yang paling atas ini ya, Anda scroll ke bawah. Nah, ini WhatsApp settingnya, ini Anda mau pakai yang mana ya. Jadi ada Star Sender ya, wanotif.id, WOWA ya, WOWA Android V2 ya, itu ini. Nah, misal Star Sender, klik di sini ya, nanti diminta API key-nya ya, API key-nya ya gitu. Masukkan ke sini, sudah, nanti dia akan terintegrasi ya. Nah, saya ambil contoh ya, kita ambil contoh. Anda misalnya mau daftar dan mau setting ya gitu. Nah, langkah pertama adalah Anda klik dulu kangafif.com/rekomendasi ya, atau tadi ya bisa ini ya, kangafif.com/star sender bisa ya. Anda klik di sini ya, klik ya. Kemudian nanti akan follow up, ini menggunakan WhatsApp ya. Kemudian nanti setelah sudah oke, daftar oke ya. Nah, nanti Anda itu akan masuk ke jadi akan kami daftarkan ya gitu akun Anda. Nah, setelah itu nanti Anda akan kami berikan ini ya, panduan login Star Sender client ya gitu. Jadi nanti Anda kunjungi ke membernya, kemudian Anda masuk ya sebagai admin ya, Anda masukkan passwordnya. Nanti ini lewat ini nanti dikonfirmasinya lewat WhatsApp, kami daftarkan ya. Kemudian udah gitu nanti member area-nya adalah seperti ini
ya. Kemudian Anda klik di paling bawah. Nah, ini saya tunjukkan dulu, nanti kalau misalnya Anda mau ini bisa saya kirimkan ya, kalau misalnya apa namanya udah daftar ya. Device berarti alatnya ya, handphonenya. Kemudian nanti klik dari sini itu tambah device atau tambah device multi device beta. Tapi kayaknya yang sekarang ini sudah tidak ada ya, yang ini karena ini WhatsApp yang lama ya, jadi waktu dulu-dulu gitu. Ini adalah yang baru ya, WhatsApp sekarang kan udah bisa di beberapa device ya gitu. Nah, klik saja ya, Anda cobakan saja yang kanan dulu nih, yang warna hijau ya, bukan yang biru. Kalau biru ini list domain. Nah, mungkin bisa jadi nanti yang ungu ini dihapus ya, lama-lama ini dihapus. Nah, kemudian Anda klik di situ ya. Kemudian nanti Anda tulis nama device-nya. Ya, nama device itu untuk memudahkan Anda kalau punya beberapa akun. Contoh misalnya nih ya, saya ada untuk GI nomornya yang mana ya, KAI yang Institute yang belakangnya 10 kayak gitu, KAI yang belakangnya 4 gitu, itu contohnya. Jadi tambah ya, tuh ini ya, nih kan ada satu nih sekarang ya gitu. Jadi klik di sini tambah ya, kemudian nama device-nya ya apa itu, kemudian klik tambah, semudah itu ya. Nah, nanti ya kalau sudah akan tampil seperti ini ya. Jadi akan tampil ya nomornya, multi device dan namanya, kemudian API key-nya muncul ya, kemudian udah ya gitu. Nah, nanti Anda scan QR code ya, scan QR. Nah, nanti kalau sudah ya Anda dari handphone Anda ya, handphone yang nanti bakal tektokan sama itunya. Jadi kalau misalnya oh ini mau pakai handphone nanti nomornya nomor CS ya, boleh ya gitu, nomor CS. Nah, kemudian jadi gini ya, ini berkaitan nomor handphone. Kalau Anda nanti itu mau daftar ya, mau daftar di sini, kalau ini mah nanti saya akan minta nomor handphone, itu mah nomor handphone untuk loginnya ya, nomor handphone untuk login, bukan untuk ngirim pesannya gitu. Jadi ini mah nomor Anda aja ya, nomor pribadi juga nggak apa-apa ya gitu. Nah, tapi nanti ya kalau untuk pas nyeting untuk CS-nya gitu, nah itu baru di member sini ya. Jadi nambah nomor ya gitu, nambah device ya, scan QR code. Nah, QR code ini pakai handphone yang nanti mau Anda pakai untuk CS-nya ya, customer service. Klik sudah seperti biasa ya, kalau Anda mau WhatsApp web kan gitu juga, klik gitu di scan. Nah, nanti kalau sudah ya gitu. Itu nanti akan muncul seperti ini, kemudian ada API key-nya. Nah, inilah yang Anda copy ke sejolinya ya. Jadi muncul seperti ini ya, Anda copy di sini, klik ya gitu. Kemudian Anda masukkan ke sejolinya sini, Anda paste di sini ya. Jadi pilih Star Sender, kemudian klik di sini ya, paste API key-nya. Kemudian udah gitu jangan lupa di save ya, save di situ. Nah, nanti ya kalau misalnya sudah ya, maka harusnya itu sudah terconnect ya, tinggal setting lainnya ya. Nah, kita ambil contoh ya, saya sekarang mau praktek ya menggunakan nomor saya ya. Nah, ini ya. Jadi saya mau tambah device ya, kemudian ini nama device-nya, ini untuk di website Motekar ya, kemudian nomor Afif ya, simpatik ya. Nah, ya gitu. Oke. Kemudian kita klik tambah di sini. Motekar, oke ya, ini tidak terkoneksi, maka saya perlu men-scan dulu ya. Saya klik sini. Kemudian saya akan scan ya, berarti saya pakai handphone. Sebentar. Perangkat tertaut. Kemudian Anda tahu ya cara mengkonekkannya kan, tahu ya. Jadi buka WhatsApp, terus 3 yang di kanan itu, terus klik. Saya karena bahasa Indonesia ya, jadi perangkat tertaut namanya ya. Perangkat tertaut, Anda mungkin apa ya, link mungkin atau apa. Kemudian udah gitu tautkan perangkat ya. Kemudian saya scan sebentar. Nah, tuh ya gitu. Setelah saya scan dia langsung berubah ya kan. Berubah, kemudian ini saya tulis nama perangkatnya, ini saya tulis namanya. Oke, saya save ya, supaya nggak ketukar sama yang lain. Udah ya. Nah, nomor ini saya copy ya, kemudian saya masukkan ke sini ya. Ke sini saya pastikan di sini, kemudian saya klik save. Ya. Oke, sudah ya.
Nah, oke ya, ini sudah. Nah, sekarang ya, barulah di sini saya akan menyeting lainnya ya. Jadi waiting for payment ya. Jadi ketika ada yang waiting for payment ya. Nah, WhatsApp-nya baru nih kita setting-setting ya. Halo, berikut pesananmu ya, gitu order detail dan sebagainya ya. Kemudian untuk adminnya juga ya, ini kalau mau diaktifkan itu bisa ya, nomornya misalnya nomor uh, admin, misalnya nomor Anda ya, nomor CS dan sebagainya ya. Misal saya nomor ini ya, nomor saya ini ya, ada misalnya nomor random aja, nomor ini bisa beberapa nomor ya, bisa nomor. Oke ya. Alhamdulillah misalnya ya, ada yang isi keranjang ya, ada yang isi keranjang. Bismillah, semoga transfer gitu, semoga transfer ya. Ya. Nah, ini ya, kalau Anda mau tahu namanya siapa dan sebagainya, Anda bisa ngambil namanya tuh short code ini. Ya, short code. Nah, Anda copy saja ya, ini teh apa, ini teh apa. Anda nggak tahu kan, belum tahu gitu. Nah, kalau bingung Anda copy aja di sini, kemudian tes dulu ya. Jadi nanti Anda bikin test order ya. Sorry. Copy. Paste. Nah, ini ya, supaya saya nggak bingung itu gini, affiliate name saya tulis di sini ya, kemudian member URL ya, kemudian ini mah sekarang satu-satu aja dulu ya, site name ya gitu, karena nggak ada penjelasannya di sana ya gitu. Set URL, cuman kayaknya kalau set URL tuh berarti websitenya. Order ID ya. Nanti kalau sudah tes, Anda sudah tahu, baru yang menurut Anda nggak perlu itu dihapus ya. Invoice ID ini bisa masuk di WhatsApp, bisa juga di email ya gitu. Grand apa ini, order grand total ya. Kenapa Kang kok diginiin? Karena nanti ini akan berubah otomatis sesuai dengan data yang di scrapnya, yang diambilnya ya. Buyer name ya, dan seterusnya ya gitu ya. Kemudian buyer email ya, ini supaya Anda tahu juga ya nanti ya. Kemudian buyer phone, kemudian product name ya. Ini tenang aja karena ini ngirimnya hanya ke Anda ya, ke yang Anda masukkan nomornya ya, jadi bukan ke pendaftar. Confirm URL, kemudian order day ya. Kemudian ini udah ya, sampai sini saya copy, saya masukkan juga ke emailnya ya. Ini test short code ya, short code. Nah, saya paste di sini ya gitu. Biar nanti kita pengen tahu nih mana yang mau kita pakai, mana yang enggak ya. Yes. Ya. Ini kan ini untuk admin, jangan lupa checklist ya, jadi email dan sebagainya. Kemudian kalau ini untuk usersnya ya, untuk usersnya ya, nanti kita bisa tahu nih, setelah tahu oh invoice ID itu apa, oh ini tuh apa ya, kita lihat, kita save di sini, klik. Kemudian sekarang kita uji coba lagi ya untuk itunya. Sebentar, setelah waiting for payment, yang biasanya saya ubah itu adalah itu dan complete ya, dua ini ya. Jadi di sini juga ya, di WhatsApp-nya untuk dianya itu dimasukkan ya. Ini saya contoh ya, kopikan dari yang Kang Afif ya, kita lihat ya yang Kang Afif nih. Ini saya kopikan supaya Anda kebayang ya. Jadi new user registrations ya, ini kalau saya nih ya, itu kayak gini ya. Ya. Username berikut data membership Anda ya, klik itu. Kemudian untuk isinya ya, ini saya ubah menjadi seperti ini ya. Ini saya paste di atas ya, di atas nih. Tuh. Halo Kak, username, terima kasih sudah daftar di website kami. Untuk login member area, Anda bisa berkunjung ke link berikut ini. Nah, ini saya ganti ya menjadi apa nih? Berarti dalam kasus ini Motekar ya, Motekar.id. Jangan lupa kalau ganti di teks, di linknya juga harus diganti ya. Kemudian member area, kemudian login. Kalau nggak salah ini, kita coba tag dulu.
Oke, ya betul ini ya. Jadi ininya juga harus diubah ya, kalau nggak nanti aneh kan gitu. Jadi kita copy, kita paste di sini. Oke, kalau ini mah nggak apa-apa kan dari email ya, jadi nggak harus yang open in new tab ya, otomatis kalau dari email. Sorry, edit, paste, oke. Kemudian nanti masukkan email, oke ya, berlaku untuk semua pendaftaran. Nah, untuk semua pendaftar, nah ini nggak usah ya gitu. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah, gitu misalnya. Ya, kemudian ini ya udah ya, nama ini Anda ya. Ini diganti ya. Tim Motekar. Kemudian butuh bantuan, segera hubungi WhatsApp tim kami di sini. Nah, masih ingat ini ya gitu. Nah, ini Anda ganti nanti ya gitu. Jadi nomor WA-nya Anda ya. Nah, ini saya ganti dulu sebentar. Ya. Ini nomornya udah bukan yang ini. Paste. Bold. Masih ingat cara supaya bisa connect ke WA-nya? Jangan lupa ya, caranya adalah kita pakai yang WhatsApp generator. Ya. Nomornya ini kalau ini 62 ya. Kemudian hai Kak gitu. Saya mau bertanya, misal ya gitu. Terima kasih. Nah, kemudian buat link. Kemudian sudah, oke, saya copy ini. Dan kemudian kembali ke notifikasi. Nah, ini saya klik edit link, kemudian ke sini ya. Oke, gitu. Nah, ininya saya hapus. Klik ya gitu. Kemudian apa lagi nih ya. Nah, untuk ini ya, jadi kalau mau ngirim ke WA-nya juga boleh ya, sama ya gitu. Halo ya gitu. Ini adalah berikut adalah kalau saya belum dipasang ya, jadi ini nggak apa-apa nih. Oke, ya. Nah, sama ini copy juga ya. Nah, ini ya kalau saya biasanya seperti ini ya. Jadi halo, ini bisa digedein ya kalau Anda mau digedein. Nah, tarik aja gini ya, yang bawahnya ini. Halo Kak, username berikut adalah informasi login Anda di site name, nanti dia akan nyari sendiri. Save baik-baik ya, terima kasih. Nah, berarti ini bukan tim Kang Afif Institute ya, tapi ini tim Motekar. Oke ya. Nah, kemudian Kang itu bintang apa? Bintang itu supaya nanti bold ya kan, rumus WhatsApp kan gitu ya. Bold ya. Nah, admin nggak usah ya. Jadi kalau untuk ini nggak usah. Waiting for payment ya, diaktifkan ya. Ini kalau saya itu seperti ini. Nah, ya. Jadi dari ini kan buyer name, order ya gitu. Produk sudah kami terima, silakan lakukan pembayaran. Nah, kalau kami itu berubah kayak gini ya. Silakan lakukan pembayaran langsung ya, ada gambar uangnya juga ya. Hi buyer name ya gitu. Order produk Anda sudah kami. Nah, jadi ada ininya pas email tuh ada ininya. Kemudian untuk teksnya ya, ini tidak banyak perubahan ya, sama aja seperti ini. Cuman bahasa Indonesia kalau saya ya, jadi saya ubah menjadi kayak gini. Nah, halo, terima kasih pesananmu ya. Kemudian WhatsApp. Nah, WhatsApp penting ya. Jadi WhatsApp itu ini kan bawaannya standar kayak gini ya. Ya. Ini lihatin nih. Kalau yang saya itu seperti ini tuh. Di sini. Informasi pendaftaran. Halo, berikut pesananmu. Ini sama seperti ini. Harap segera lakukan pembayaran sebelum close time agar bisa kami proses. Kemudian terima kasih websitenya. Ya, jadi ini saya ubah. Moteka.co.id. Ya. Kang itu garis bawah apa? Garis bawah tuh miring ya, miring. Jadi nanti italic. Nanti ini saya hapus. Ya. Tuh, ada informasi pendaftaran sudah. Oke. Nah, kemudian untuk payment ini saya aktifkan ya untuk adminnya. Kalau saya itu adalah kayak gini ya. Jadi ini nanti mau kita tes ya. Ini nanti mau kita tes seperti apa ya. Ya. Saya tunjukkan dulu ya seperti apa ya. Kalau saya itu, nah, kalau saya ini ada yang isi keranjang ya, totalnya berapa, produk name-nya apa, ini apa, ini apa. Jadi kalau saya singkat ya seperti ini. Ntar saya taruh di atas saja. Nah, gitu. Nah, jadi pas buka WA tuh kling ya, langsung kelihatan berapa jumlahnya ininya ya tanpa harus buka. Nah, kita coba save di sini. Jangan lupa di save. Kemudian satu lagi yang saya edit adalah order complete ya. Order complete itu kalau saya itu ini. Nah, ya, ini sebelumnya bawaannya ya, kalau saya ini saya hapus ya. Kan buyer name order segini ya, product name you are done. Nah, saya ubah menjadi checklist dulu ya, selamat produk Anda ya untuk ini sudah selesai. Makasih banyak ya gitu. Kemudian untuk isinya juga ini saya
ubah menjadi kayak gini. Tuh. Halo Kak, ya pendaftaran telah selesai. Sebagai informasi berikut detail pesananmu. Kamu juga bisa mengaksesnya di, nah ini ya, di berarti ini Motekar ya, motekar.co.id. Anda nanti ubah ya sesuai ini Anda ya. Kemudian jangan lupa ininya diedit juga ya, kalau nggak nanti salah linknya. Save ya. Sudah, untuk ini sudah ya, nggak usah lagi. Ini affiliate ya kalau saya mau ya. Sudah ya gitu. Klik gitu. Kemudian WhatsApp ini untuk dianya ya. Jadi untuk dianya itu, nah dapat ini. Ya, tuh. Selamat, halo ya gitu. Bisa perbesar supaya baca. Nih ya, halo, pendaftaranmu sudah selesai ya. Silakan akses materinya di sini. Ini lewat WA ya. Jadi dia bisa klik langsung di situ. motekar.co.id. Kemudian ini sudah oke ya. Kemudian penting save nomor ini ya, supaya kalau ada promo-promo bisa ya. Kemudian informasi produk ini bisa Anda sekalian promokan ya, info affiliate. Nih kalau mau affiliate ya silahkan di sini. Sudah ya. Ini hapus saja ya. Kasih tim motekar.co.id. Sudah. Kemudian, nah untuk adminnya setelah ada yang bayar nih gimana? Sama kan kita pengen ada informasi juga nih ya. Nah kalau saya itu sama suka pakai kayak gini. Ya, jadi saya ubah ininya, klik ya, order, alhamdulillah ya selesai. Gitu. Kemudian ininya diubah menjadi bahasa Indonesia ya, pesanan order, berikut detailsnya. Kemudian nomor WA-nya ya ini saya masukkan. Ya. Kemudian kontennya, nah kontennya itu saya kasih checklist lagi, jadi supaya pas baca email atau WA tuh klik setiap ada checklist itu seneng. Wah alhamdulillah nih ya, pembayaran sudah diterima ya atas nama siapa. Jangan lupa di save, klik. Sudah ya. Nah ini adalah settingnya ya, jadi abis ini kita akan praktek ya, tapi sebelum praktek kita akan coba recap lagi ya. Jadi setelah Anda itu mendaftar nanti ya, mendaftar dari sini ya, kemudian nanti akan kami daftarkan ya, supaya Anda punya akses ke sini ya. Udah gitu nanti Anda scan dan sebagainya ya, tambahkan device-nya, Anda klik yang kanan sini ya, ini gampang banget ya. Udah gitu Anda kasih nama device-nya, Anda copy ininya scan QR code dulu, kemudian scan, kemudian Anda copy ininya, kemudian Anda masukkan ke sejolinya. Gampang banget ya. Dan ini Anda bisa 20 device. Jadi Anda bisa 20 nomor berbeda, itu bisa ya, enak banget ya gitu. Kemudian Anda copy ya, dan Anda masukkan ke sejoli general setting ya. Kemudian general setting ya, Anda klik di sini paling atas, Anda masukkan paling bawah ini service use-nya, ini start sender, kemudian ininya ini ya gitu, klik di sini ya. Nah sudah ya, udah sampai sini. Kemudian Anda settingnya tadi apa saja, new user registration, waiting for payment, sama order complete itu ya. Nah abis ini kita akan simulasi ya ketika ada siswa yang daftar ya. Jadi oke. Nah sekarang kita simulasi, misalnya tim Kang Afif ya gitu, itu mau membeli ini. Jadi ada seseorang ya, ini mau beli produknya Anda. Misalnya Anda bahasa Inggris ini ya, bahasa Inggris. Kemudian seperti biasa dia akan baca-baca ya, baca. Kemudian wah seru nih ya gitu. Wah tertarik dong gitu ya. Dia misalnya wah nanya-nanya dulu ya, klik. Wah udah chatting, udah yakin, kemudian dia itu mau daftar ya. Daftar, klik di sini ya. Nah, kemudian di sini, nah ini dia seperti biasa ya, jadi ngisi namanya, email, nomor WhatsApp dan sebagainya. Sudah, kemudian dia itu proses ya, klik proses di sini. Oke ya. Nah sudah ya, berarti orang ini ya dia sudah dapat ininya, dan harusnya ya dia mendapat WA ya. Nah ya kan, lihat langsung dapat notifikasinya lewat WA ya kan.
Ada yang isi keranjang, ya ini alhamdulillah ada yang isi keranjang, udah langsung WhatsApp otomatis, enak banget kan gitu. Ya member URL-nya yang tadi kita coba-coba ya, set URL, oh ini, order ID, oh ini, invoice ID, oh ini gitu. Nah kadang kan suka ada yang bingung nih, saya invoice ID-nya berapa sih lupa gitu ya. Nih order grand total, oh ternyata dia tuh mengeluarkan angka ini, buyer name, oh ini gitu. Nah ini yang saya ambil, ya jadi pendaftarnya siapa, ya ini kan sebagai adminnya nih, ya gitu. Ceritanya ini Anda nih, wih ada yang isi keranjang, ya gitu. Nah, kemudian di dianya, ya ini di andanya liatin ya, di andanya ini lengkap banget, ya. Nah, di dianya itu harusnya dapat juga ini. Barusan saya masukin nomor saya juga ya, jadi ya munculnya di sini-sini juga ya gitu. Gitu, tapi kurang lebih seperti itu. Ya gitu. Jadi udah berhasil ya, WhatsApp notifikasi udah berhasil ya. Di email juga berarti kalau kita cek ya itu harusnya dapat email juga. Nah, di email Anda ya itu akan muncul seperti ini ya. Jadi nah ini kan gitu. Bismillah ada yang daftar ya, semoga ini. Nah, ini kan tadi panjang tuh ya, ini logonya. Nah, ini kan panjang nih. Ya nanti Anda pilih aja mana yang kepake, mana yang enggak ya. Nah, ini wah ini kayak perlu nih. Ya udah oke, ya wah ini enggak perlu, hapus gitu ya. Nah, ini adalah di Andanya sebagai admin ya. Bismillah ada yang daftar ini. Nah, di usernya ya, di pendaftarnya itu dia akan dapat seperti ini ya. Nah, jangan lupa kalau tidak ada di inbox ya, di outbox itu suka masuk spam ya. Jadi kayaknya ada di spam nih ya gitu. Jadi silahkan lakukan pembayaran ya kan gitu. Ini ceritanya dianya nih ya. Tuh. Ya. Halo ya, terima kasih ini apa dan sebagainya ya. Sudah, nah ini dianya seperti itu ya gitu. Sama Anda bisa nambahin, ngurangin itu bisa. Nah, ini kalau kayak gini report no spam ya gitu. Jadi supaya nggak dianggapnya spam, ini juga sama ya, no spam. Oke, ya. Nah, sudah enak ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih ya. Misalnya udah gitu dia melakukan konfirmasi ya, sudah, dan udah gitu dia melakukan transfer ya, transfers ya. Ini kita salah. Oke ya, nah ini ya dia melakukan konfirmasi ya, oke. Kemudian misalnya ini nominalnya, destinationsnya, misalnya tadi ke BCA. Kemudian descriptionsnya nggak usah, choose filesnya, misalnya ini ya. Kemudian payment confirmation. Nah, sudah. Berarti masih ingat apa yang akan Anda terima? Yaitu adalah kan confirmation nih ya, confirmation. Nah, confirmation bisa jadi Anda dapat email juga ya, atau juga nanti nah ini ya, jadi ada yang konfirmasi gitu ya. Jadi Anda tinggal klik, oh ini nih invoice nomor berapa, ini berapa ya, Anda cek gitu, oh bener nggak nih dia transfer ya. Kemudian Anda cek ya di bank bisa ya. Tapi kalau misalnya udah yang otomatis kayak kemarin ya gitu, yang pakai Mota, ini tungguin aja ya, nggak sampai 15 menit klik dia kekirim ya. Nah, kemudian udah gitu misalnya udah bayar nih ya, kita lihat ya, kita next steps-nya nih. Nah, ini untuk pendaftarnya ya, nanti akan dapat email seperti ini ya. Jadi dari Motekar Belajar ini, karena kita settingnya seperti itu ya. Kemudian nah ini ya gitu. Jadi halo ya, terima kasih udah ordernya, silahkan bayar ya, silahkan ini kan ya. Kemudian ketika sudah terkonfirmasi ya, maka dia itu akan dapat notifikasi seperti ini ya. Halo ya. Nah, ini ya. Ya. Pendaftarmu sudah selesai ya, berikut detail pesananmu ya gitu. Nah, ini kirim 2 kali ya, kirim 2 kali. Nah, kemudian sudah ya, jadi nanti bisa diklik di sini ya, member.motekar.co.id dan sebagainya ya. Nah, itu ya, jadi enak tuh ya, sudah beres, dianya dapat notifikasi, pendaftarnya, Andanya juga itu dapat ya. Nah, kemudian udah gitu misalnya udah bayar nih ya, kita lihat ya, kita next steps-nya nih. Next steps-nya seperti biasa ya, Anda dari membernya Anda, member area, masuk ke sales. Kemudian, nah ini ada yang hijau muda, berarti ada yang payment konfirmasi ya, konfirmasi ya. Kemudian Anda klik di sini details. Kemudian yes, betul ya gitu. Ini orang ini sudah bayar nih ya, rajin. Complete ya, kita lihat nih, update. Oke. Kita tunggu sebentar seperti biasa, karena ketika dia update itu dia berubah sistem, ngeberi akses, kemudian ngirim juga notifikasi, baik itu ke star sender-nya ya, nanti kan star sender akan meneruskan lagi ke pendaftar dan juga Anda sebagai admin. Sudah ya. Nah, kalau kita sudah ya, sama ini harusnya dia dapat WA. Nah, ini punten ya, barusan
karena nomornya saya juga jadi jadi ini tidak kesinkron ya. Saya coba sebentar ya, saya coba edit dulu setting. Sorry, notifications ya. Yang komplit saya coba tambah nomor lagi. Oke, ya. Ini kemudian kita save. Sudah, ya. Nah, ini kalau misalnya udah tahu tadi apa saja isi-isinya, ini Anda hapus saja ya. Hapus aja nih yang panjang-panjangnya ini, mana tadi? Nah, ini Anda panjang, ini Anda hapus ya. Affiliate name, ini kalau pakai affiliate ya, member URL ya, ini perlu nggak nih ya gitu. Oh, kayaknya perlu deh ya gitu. Tapi ini kan untuk kitanya, untuk ini kitanya nggak usah ya kan gitu. Tapi untuk pendaftar boleh ya. Site names nggak usah ya, site URL ya gitu. Nggak usah, ini hapus-hapus ini aja ya, invoice ID, grand total. Tadi kan udah di atas ya. Nah, ini ya gitu. Berarti ini nggak usah lagi misalnya ya. Terus kayak gitu. Ya, ini Anda hapus-hapusin. Nah, ini saya tadi nambah nomor. Udah di save belum barusan? Sudah? Oke, ya. Nah, sekarang kita coba cek ya apakah dapat notifikasi atau tidak ya. Nah, ini ya, sales. Ini kan tadi sudah di-complete nih, ya gitu. Nah, supaya dapat notifikasinya lagi, pencet dari details. Kemudian kita klik di sini, kemudian resend notification. Ya, resend, kemudian update. Oke. Nah, kalau sudah sama seperti biasa, jadi dia akan mengirim notifikasi lagi, ya, notifikasi lagi. Yes, ya gitu, dapat. Ya, pembayaran sudah diterima, ya gitu. Itu seperti itu. Nah, jadi enak ya, jadi enak banget ya gitu. Anda dimanapun, Anda kapanpun, ya gitu, itu bisa kling 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 kling, ya gitu. Itu hampir semuanya otomatis, ya. Gitu, teman-teman. Gimana? Bisa diikutin? Oke, itu dia ya. Jadi keren banget kan gitu, bisa otomatis di WhatsApp-nya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke berikutnya, itulah simulasi. Nah, untuk simulasi ini berarti ada beberapa yang bisa teman-teman lakukan ya, yang perlu teman-teman lakukan ya. Jadi tes semuanya dan coba lakukan simulasi sebelum nanti di launchingkan. Nah, jadi untuk simulasi itu sebentar ya, itu adalah, nah ini dia nih ya. Jadi cek nih ya, halaman penjualannya, kemudian link WhatsApp-nya baik yang button maupun plugin, kode kuponnya, kemudian kode unik pembayarannya, proses pendaftarannya, notifikasi WhatsApp-nya ya, kemudian email baik untuk admin ya, Anda berarti dan siswa, member area-nya, akses materinya, apakah sudah otomatis kebuka atau belum, kemudian cek isi materi dan videonya, ya apakah sudah lengkap ya atau masih ada yang kelewat-kelewat gitu. Nah, ini Anda cek semuanya ya. Contoh misalnya kita coba saja lihat yang misalnya ini website Anda nih, misal ya gitu, ini website Anda. Nah, Anda cek berarti semuanya ya gitu. Lihat nih kan halaman penjualannya ya, berarti Anda cek. Kemudian udah gitu Anda coba cek WhatsApp ininya ya, nih ya, apakah kalau diklik itu sudah ke WhatsApp-nya Anda atau belum. Kemudian juga ya, apalagi nih WhatsApp udah ya. Kemudian kode kupon ya, kode unik pembayaran. Jadi cek lagi ya di sini. Misalnya ada yang daftar. Nah, Anda cek semuanya di sini ya gitu. Cek semuanya ya, linknya apa dan sebagainya, kemudian kode kuponnya ya. Nih, kode kupon, oh sudah berjalan, apa dan sebagainya. Kemudian dicek create an order, ya Anda coba aja ya gitu, pakai akun baru ya gitu. Coba cek, nanti Anda sambil cek juga ya, notifikasinya dapat atau enggak gitu. Oh ini ada yang bayar, ya ada yang transfer, ada yang daftar ya gitu, ada yang add to cart dan sebagainya. Kemudian Anda cek juga kode unik pembayarannya, ya jadi kode-kode uniknya berjalan atau tidak. Kemudian proses pendaftarannya juga Anda cek ya semuanya. Kemudian kalau sudah, Anda coba cek member area-nya. Jadi dari sisi siswanya, ya sama kayak Anda nih daftar 30 DC, nah Anda cek di situ, oh kebuka nggak aksesnya, ya. Kemudian Anda cek lagi isi-isi materinya, semuanya itu Anda cek. Nah, kalau sudah selesai, maka berikutnya Anda itu bisa launching, ya. Saatnya launching.
Nah, untuk launching ini ada tipsnya ya. Jadi waktu launching itu nanti kan Anda akan ngeblast ya gitu, ngeblast ke macam-macam, ke WhatsApp, ke Instagram dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya sarankan Anda bikin dulu kayak mock up lagi ya gitu, atau mock up yang awal-awal juga bisa ya. Nah, nanti dikasih tulisannya ya, launching hari ini misalnya ya gitu, atau launching periode berapa tergantung Anda ya gitu. Misalnya 2 hari, 3 hari gitu. Nah, kemudian dikasih ajakan dan sebagainya gitu. Nah, Anda bikin seperti ini. Pokoknya bikin yang menarik. Kemudian ya udah kayak gitu, Anda blast, Anda kirim kemana aja, bisa ke grup waiting list WhatsApp ya, yang dari pertama-tama ya Anda sudah ngumpulin itu, infoin, ini udah launching nih dan spesial untuk Anda ya karena sudah join dari awal nih ya, price-nya spesial gitu ya. Kemudian Anda masukkan juga di status WhatsApp, Anda sharing juga ke grup-grup sekolah, kuliah gitu. Jadi nggak apa-apa ya, teman-teman kuliah, teman-teman arisan, teman apa, dikasih tahu aja, teman kantor gitu, saya ada produk baru nih, yuk siapa tahu bermanfaat untuk Anda atau untuk saudara Anda gitu ya, boleh bantuin sharing gitu. Instagram ya, Instagram manfaatkan tuh ya, jadi apakah ditaruh di story ya, di postingan dan sebagainya, di link bio-nya Anda ya, itu bisa Anda ini kan. Kemudian TikTok ya, kalau Anda ada yang aktif TikTok ya, tampilkan aja. Facebook juga ya, posting-posting di grup-grup Facebook gitu. Kemudian dan lain-lain ya. Kalau Anda ada yang di YouTube ya, tampilkan di YouTube ya, atau di LinkedIn ya, atau di mana-mana. Nah, itu blast. Nah, pada saat Anda blast ya, pokoknya saran saya itu adalah kalau bisa semingguan ya, itu Anda don't stop. Ya, terus ya Anda optimalkan. Kemudian ketika ada yang ngontak dan sebagainya, follow up. Ya, terus aja Anda lakukan ya sampai maksimal gitu ya. Harapannya ya inilah ya, di situ adalah momen-momen Anda harapannya itu bisa balik modal ya, modal energi, modal waktu dan sebagainya, dan kalau bisa happy ya gitu, asik ada yang daftar nih ya, kalau bisa banyak gitu, dan semoga menjadi salah satu hope-nya Anda untuk kedepannya. Ya, jadi wah, pengen lagi nih, bikin lagi gitu. Sambil Anda pelajari ya gitu, gimana caranya ketika berhasil Anda catat apa yang buat berhasil. Ketika nggak berhasil, wah apa yang buat kurang berhasil ya gitu. Terus gimana ya cara mengoptimalkannya. Nah, itu Anda catat semuanya ya. Jadi nanti pas bikin kursus berikutnya itu harapannya semakin oke ya, semakin sukses. Nah, ketika Anda launching seperti ini ya, kalau Anda mau dipromoin ya, mau nggak dibantuin promoin? Kalau mau, Anda bikin aja ya, bikin gambar yang bagus, deskripsinya bikin yang bagus, yang jelas ya. Kemudian bikin juga testimoni tentang acara 30 Days Challenge ini. Nah, nanti Anda posting di Instagram ya. Ini saya bisa bantunya di Instagram ya, di Instagram. Kan kalau saya nggak ada Instagram gimana ya? Berarti mungkin belum bisa berarti ya. Jadi kalau Anda ada Instagram, Anda posting saja, nanti di tag ya ke Kang Afif dan membuat kursus online. Kalau bisa DM juga, jadi udah di tag, udah gitu DM. Nanti kami coba forward di story-nya ya gitu. Kemudian jangan lupa pakai hashtag 30 DCMKO ya. DC berarti 30 Days Challenge membuat kursus online. Kemudian hashtag membuat kursus online, kemudian hashtag Kang Afif supaya gampang nanti carinya. Nah, sudah ya, nanti insya Allah kami bantu ya gitu. Kalau misalnya ternyata belum ngelihat kami posting, nanti DM lagi aja atau di ping gitu. Ya gitu, takutnya kelewat. Oke, sampai sini teman-teman ya, berarti tugas untuk Anda ya. Ini harusnya udah, kalau dari kemarin ya gitu, selesai tugas-tugasnya tuh insya Allah harusnya udah bisa launching nih. Nah, tugas Anda adalah ini opsional ya. Kalau bisa bagus. Jadi instalasi sistem pembayarannya supaya bisa otomatis gitu. Ya, jadi bebas mau pakai apa ya, mau pakai Mota boleh, Star Mutasi boleh. Nanti pakai link ini link.kangafif.com/mota ya, atau ini. Kemudian setting list Joli, kemudian testing. Ini adalah tugas yang pertama untuk otomatisasi pembayaran. Kemudian untuk yang WhatsApp ya, kalau misalnya Anda mau ya gitu, yang otomatis pembayaran ya Anda bisa ya gitu. Jadi pakai WhatsApp notifikasi ya, daftar link.kangafif.com/star sender ya, atau Wawa juga boleh ya. Kemudian setting, kemudian Anda testing. Kemudian tadi ya yang satu lagi adalah yang semuanya ya, Anda cek semuanya ya, halaman penjualan dan sebagainya. Kemudian sudah launching gitu.
Oke, teman-teman semua ya, sampai sini ya. Jadi selamat melakukan tugas-tugasnya dan saya doakan semoga lancar semua ya, dan ketika launching itu semoga ada yang daftar banyak, bahkan ya saya doakan banyak gitu. Oke ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.